过你的份上，行行好，大人，以后都听你的。下，也算，自然是来。他们刚刚开演过，我比试，传朕口谕。小龙套，行了。系统，我了解宿主一无所能，3秒后传送。还要收徒。厉害！这次可算是给。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi 2 di pembahasan alur cerita Donghua terbaru yang berjudul Hidden Sect Leader. Episode yang pertama. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan di salah satu tempat, yaitu di prefektur Tianyuan. Kelihatan di tempat tersebut salah seorang pemuda lagi berbaku hantam, dan sang pemuda tersebut merupakan orang yang akan menjadi pemeran utama kita. Apakah ya geng? Yaitu yang bernama Chen Hao. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini dia disemangati oleh para adik-adik kecilnya. Namun sayangnya tingkah Chen Hao hari ini ia sedikit terlalu sombong, dan kelihatan ia langsung berbaku hantam dan diberhentikan secara mendadak oleh sang penatua pedang darah. Dan menurut sang penatua pedang darah, mulai sekarang tanggung jawab sekte Guan Yao akan diserahkan kepada sang anak muda Chen Hao. Dan menurut Chen Hao, dia pasti akan mempelajari perintah. Ia pun sembari bersimpu di hadapan sang guru itu. Dan di sisi lain, di dekat Chen Hao, kelihatan si Nona Chen Xiaohe dan juga Chen Heitan memuji kehebatan sang kakak Chen Hao. Dikarenakan menurut Chen Heitan, sang kakak Chen Hao merupakan sebuah kehormatan besar bagi desa mereka. 今后练了。 黑炭来的呀！你不是说？黑炭确实不适合修炼。 Lalu kelihatan Chen Xiaohe, menurutnya mereka semua bisa masuk ke dalam sekte. Namun menurut Chen Hao, tidak ada hubungannya terhadap mereka semua untuk masuk ke sekte tersebut. Dan kelihatan menurut Chen Hao, kualifikasi mereka berdua sangatlah buruk, yaitu kualifikasi si Nona Chen Xiaohe dan juga Chen Heitian sangatlah buruk pisan. Kelihatan pada kesempatan hari ini Chen Hao ia sangat sombong sekali di depan adik-adiknya, apalagi di depan Chen Heitian, sehingga kelihatan Cai Hentian ia nasteng dan geram terhadap Chen Hao. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Chen Hao malahan mengutamakan sang adik yang bernama Chen Xiaohe, dan Chen Hao mengajak Chen Xiaohe untuk melayani bersamanya, dan dia akan menjadi pengusaha sang adik dan membantu sang adik menjadi murid formal sesegera mungkin. 要宗门之人，是一起来的呀！你不是说适合修炼。跟你走，我做。好服侍我。丽人，以后都听你的。 Lalu kelihatan Chen Hao menatap kepada si pemuda Chen Heitian. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Chen Heitian dia pun geram terhadap Chen Hao yang telah ngantepan kepadanya. Dan kelihatan Chen Heitian ia pun langsung ingin diserang dan dihantam oleh Chen Hao. Dikarenakan Chen Heitian sebagai orang yang begitu lemah dalam hal kultivasi. Namun walaupun dia lemah, tetapi ia telah berani bersaing dengan orang yang begitu kuat seperti Chen Xiao.
Dan tiba-tiba pas Chen Hao ingin menghantam kepada Chen Heitian, ia pun langsung diberikan senjata pedang darah oleh sang tuan guru. Dan sang guru memerintahkan kepada Chen Hao untuk menggunakan pedang tersebut dengan sebaik mungkin. Dan ia pun langsung bersujud kepada sang guru dan kelihatan Chen Hao mendekati kepada Chen Heitian. 也算是你幸运。你看不出功力。 Dan dia pun langsung kelihatan ingin menubles Chen Heitian. Namun tiba-tiba datanglah seorang dewa atau sang pendekar muda yang begitu gagah. Dan sang dewa pemeran itu merupakan Jiang Bei. Kelihatan Chen Hao langsung menghantam kepada Jiang Bei. Dan semua orang pun langsung terherman-herman melihat Jiang Bei dan langsung menanyakan apa tujuan sang tuan muda atau sang pendekar muda setengah dewa itu datang ke tanah immortal tersebut. Lalu menurutnya dia datang ke tempat tersebut untuk merekrut murid-murid baru dan dia ingin mengambil Chen Heitian. Lalu pada akhirnya kelihatan para guru-guru yang ada di tempat tersebut langsung menyerang dan mempersatukan kekuatan guna untuk melawan ketua muda atau pendekar muda tersebut. 可恶！结阵！你是谁？ Namun kelihatan semua orang yang ada di tempat tersebut harus terhempas-hempas oleh sang pendekar muda berbakat itu. Dan tentunya pendekar muda itu sudah setengah dewa. Dan kelihatan sang pemuda pendekar itu menghampiri kepada Chen Hao. Dan sang pemuda setengah dewa itu menuju kepada Chen Xiaotian. Dan si pemuda setengah dewa itu menuju kepada Chen Heitian bahwasanya Chen Heitian merupakan orang yang berbakat yang tak tertandingi. Lalu melihat dan mendengarkan kata-kata dari sang pendekar muda tersebut, sontak Chen Hao pun dia pun langsung mendekati kepada gurunya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Chen Heitian ia diajak langsung oleh sang pemuda setengah dewa ke tempat yang begitu misterius, yaitu ke lembah Tianyuanju. 还以为你是什么前辈。事件分晓。我为找到你，不做了。 Dan kelihatan Heitian ia telah dicari-cari oleh si pendekar muda di 3 benua untuk menemukannya. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Heitian bersujud di hadapan sang pendekar muda. Dan menurut sang pendekar muda misi kali ini sudah dianggap selesai. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini, kelihatan sang tetua muda itu atau sang pendekar muda, ia langsung berada di prefektur kota film dan televisi studio. Dan kelihatan sang pendekar muda itu sangatlah konyol sekali, dikarenakan dia menginjak kabel listrik di studio. Dan singkatnya cerita, sang pendekar muda ia pun langsung dikejutkan dan ia pun sebenarnya konyol, dikarenakan ia datang ke dunia drama-drama. 又给我串戏！那个老李盒饭的龙套，金手指！说话！干不完别想吃饭！不敢打断您说话，放心，绝对没有。 Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sistem yang ada di dunia kali ini menurut sang aktor ternama kita yang bisa disebut Jiang Bei-chan, menurutnya ia langsung membacot di hadapan layar yang bisa berbicara itu. Dan ia sedikit konyol memperlihatkan bakatnya dalam kultivasi di depan layar server. Lalu sistem tersebut akhirnya meninggalkan Jiang Bei-chan. Dan singkatnya cerita, 3 tahun sudah berlalu kelihatan Jiang Bei-chan sudah berada di sekte di pertambangan Jiuyang yang bertempat di prefektur Tianyuan. Kelihatan sang pendekar muda menyelesaikan misi pekerjaan yang belum beres-beres. Lalu menurut server yang bisa berbicara itu dia berhasil mendeteksi inang-inang kesulitan. Dan yang ada di tempat tersebut tentunya. Lalu 3 tahun sudah dan server itu kembali di hadapan si pendekar muda. 干不完别想吃饭！你说话，放心，绝对没有。了解宿主一无所能，回图3秒后传送。还有手。 Dan menurut si pendekar muda, dia pun sudah ingin kangen. Dan menurut si pendekar muda, ia pun sudah kangen ya geng. Dia ingin sudah kembali pergi ke rumahnya. Dan kelihatan si pendekar muda melihat kepada server atau sistem yang ada di depan matanya. Dan sang pendekar menerima tugas kembali untuk pergi ke tempat yang begitu misterius
menjalankan perintah yang diberikan. Dan tentunya si pendekar muda harus mencari keberuntungan sebagai menjadi pendekar muda yang begitu kuat. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.